Adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengkaji tentang bagian saudara. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Perlu untuk diketahui bagian tentang saudara ini antara faraid dengan KHI, kompilasi hukum Islam, ada sedikit perbedaan. Kalau bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, sama. Yang membedakan antara KHI dan faraid itu tentang saudara. Kalau saudara seibu sama, tapi saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, bagiannya sedikit beda dengan apa yang tertera di dalam faraid dan KHI. Insya Allah kita akan kupas tentang perbedaannya ini nanti, dan saya akan kirimkan file juga, file yang kedua tentang bagian ahli waris kemarin, cuma saya tambahi perbedaan antara faraid dan KHI. Poin-poin mana ada perbedaan, nanti adik-adik bisa ngeprint sendiri di rumah. Kita lihat sekarang, kita masuk dalam tataran faraid terlebih dahulu, tentang bagian saudara. Lihat ini, P kawin dengan Q, punya anak A dan B. B kawin dengan C. Ini, hanya ini ahli warisnya. P mati tahun 2011, Q mati tahun 2015, B mati tahun 2020 awal. B. Saat B meninggal, ahli warisnya hanya ada dua, yaitu C sebagai suami, A sebagai saudara laki-laki kandung, saya singkat SLKD, saudara laki-laki kandung. Oke, sekarang coba dilihat bagian suami. Coba baca Mas Rosid bagian suami. Suami setengah jika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, lihat, mayit dalam hal ini B tidak meninggalkan anak atau cucu sama sekali, maka suami mendapatkan bagian setengah. Kelopkan dengan keadaan saudara laki-laki kandung. Ayo coba dibaca. Saudara laki-laki kandung mahjub jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua, asobah jika tidak mahjub. Lihat, saudara laki-laki kandung ini A, saudara laki-laki kandungnya B, mahjub jika ada ayah. Ayah ini kalau hidup, maka saudara laki-laki kandung mahjub. Atau ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki mahjub. Tapi di dalam KHI ini pasal 182 nanti bisa dicek. Anak perempuan atau anak laki-laki bisa menghijab saudara. Baik saudara kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, maupun saudara perempuan, saudara laki-laki seibu. Kalau ada anak, maka saudara ini mahjub. Tapi kita bicara faraid terlebih dahulu. Nanti ada dibuka yang KHI-nya pasal 182. Jadi saudara laki-laki kandung ini saudara laki-laki kandung ini asobah. Jadi kalau ayah ini hidup, Q ini hidup, maka A ini mahjub. Atau B dan C punya anak laki-laki, ini mahjub. Tapi di sini nggak ada anak, ayah sudah mati duluan, ibu juga sudah mati duluan, maka di sini A mendapatkan bagian sisa. Jadi kalau tidak mahjub, ya asobah. Jadi saudara laki-laki kandung itu bagiannya cuma itu. Kalau nggak mahjub, asobah. Siapa yang bisa memahjubkan saudara laki-laki kandung? Ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki.
termasuk ke bawah, cucu laki-laki, cicit laki-laki, dan seterusnya. Oke, ini 2, nggak ada saingannya. Asal masalahnya 2 banding 2 kali 2 dibagi 2, 1, sisa 1, setengah kali harta. Terserah hartanya berapa, tinggal ngalikan. Mau 1M, mau 100M, tinggal ngalikan. Selesai sudah. Ini tentang saudara laki-laki kandung. Sudah selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke saudara perempuan kandung. P kawin dengan Q, punya anak A dan B. B kawin dengan C. Lihat, Q ini mati tahun 2015. P, nah ini kita matikan juga karena belum waktunya untuk membahas persoalan ibu dan ayah. Jadi kita matikan dulu. P ini mati tahun 2016. Yang mati sekarang yang hartanya dihitung yaitu B, mati tahun 2020. B mati, punya ahli waris C dan A. Lihat ini, ahli warisnya B. C sebagai, saya tulis di bawahnya, C sebagai istri, A sebagai saudara perempuan kandung. A ini saudara perempuan kandungnya B. Jadi patokannya menghitung itu mayit. Istri, mayit tidak meninggalkan anak, mendapat bagian 1/4. Kalau mayit meninggalkan anak, dia 1/8. Saudara perempuan kandung, lihat bagian saudara perempuan kandung. Baca Mas Rasid. Saudara perempuan kandung, setengah jika seorang diri, dengan syarat tidak ada ayah atau anak, cucu laki-laki atau perempuan, atau saudara laki-laki kandung. Nah, ini seorang diri, mayit nggak punya anak, ayah sudah meninggal, sendirian ini saudara perempuan kandung, maka ia mendapat bagian setengah. Maka ia mendapatkan bagian setengah. Oke, lihat ini 2 dan 4. Asal masalahnya KPK-nya 4. 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 2 2, total 3. Nah, lihat ini ada materi baru yang saya masukkan dalam kajian ini, yaitu namanya rod. Namanya rod. Lihat adik-adik, kalau yang kemarin-kemarin, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, asal masalah dengan jumlah saham, asal masalah ini yang depan, jumlah saham ini yang kedua, ini sama persis, 2, 2. Misalnya kalau 12 ya 12, 24, 24. Ini sama persis. Sekarang ada problem, asal masalahnya 4, jumlah sahamnya 3. Ada jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Ketika ada jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, ini namanya rod. Adik-adik buka teori rod di rumah masing-masing. Bisa tanya di Mbak Google, bisa buka buku referensi yang lain. Saya membahasakan begini, rod itu jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Kalau jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, maka terjadi rod. Pada saat terjadi rod, ada cara, buka bagian paling belakang sendiri. Ya, buka bagian paling belakang sendiri. Mas Rasid coba bacakan tentang rod. Jika terjadi rod, atasnya itu. Jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, maka
Bawahnya. Jika jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, maka disebut dengan rot. Nah, ini lihat. Jika jumlah saham ini lebih kecil daripada asal masalah, maka disebut dengan rot. Lanjutannya? Jika terjadi rot, maka asal masalah menjadi patokan hitungan. Nah, ini patokannya. Jika terjadi rot seperti ini, maka asal masalah menjadi patokan hitungan 1/4. 4-nya dari sini. Tidak 1/3, tidak. Tapi 1/4. Yang bawah 2/4, bukan 2/3. 4-nya dari sini. Kenapa? Agar diketahui dengan benar jumlah sisa harta. Sisa harta ini nanti biar tahu piro sisa hartanya ini. Oke. Ini yang versi faraid. Saya ingin mau jelaskan dulu yang versi faraid. Oke. Lihat ini adik-adik, 1/4, 2/4 kali harta. Hartanya B kita buat 240 biar enak hitungannya. Ini 60 juta, yang ini 120 juta. Di total 180 juta. Hartanya padahal 240, yang sudah terdistribusi kepada ahli waris 180, maka ini sisa 60 juta. 60 juta ini kalau versi faraid, saya ulang, kalau versi faraid 60 juta ini hanya boleh diberikan kepada selain istri atau suami. Coba dibaca. Jika terjadi rot, maka ada dua versi perhitungan. Untuk versi faraid, istri atau suami tidak boleh menerima harta sisa atau rot. Oke. Adik-adik, istri atau suami tidak boleh menerima harta sisa atau rot. Ini harta sisa ini, harta rot 60 juta. Istri atau suami tidak boleh. Lah kenapa istri atau suami tidak boleh? Karena istri ini dalam pendapat Sayyidina Utsman bin Affan, istri dan suami itu tidak berhak mendapatkan bagiannya rot. Jadi selain istri atau suami, maka di sini hanya saudara perempuan kandung, maka 60 juta berikan kepada saudara perempuan kandung. Oke, jadi istri itu 60, saudara perempuan kandung 120 plus ketambahan 60 juta, berarti 180 juta. Ini versi faraid. Sedangkan versi KHI, tolong bacakan Mas Resid. Untuk versi KHI, harta sisa dibagi secara merata atau berimbang antara ahli waris. Nah, harta sisa dibagi berimbang. 60 juta ini dibagi berdua antara istri dan saudara perempuan kandung. Ini kalau faraid. Harta sisa KHI, harta sisa yaitu 60 juta dibagi rata. Ya, istri sama saudara perempuan kandung. Nah, ini cuma berdua, ya ini dapat 30, ini dapat 30. Tambahannya. Jadi istri 60 plus 30 berarti 90. Saudara perempuan kandung 120 plus 30 berarti 150. Ini versi
KHI. Ada di dalam pasal 193. Nanti bisa dicek di pasal 193. Oke. Untuk yang agak ribet itu versi faraid, insya Allah nanti akan saya selingi, ada video lagi yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan rod yang versi faraid. Saya akan masukkan di bawah video ini sehingga nanti menambah hazanah keilmuan adik-adik untuk memahami tentang kajian rod. Barangkali ini dicatat terlebih dahulu adik-adik. Monggo. Adik-adik, kita lanjutkan tentang bagian saudara perempuan. Jadi saudara perempuan itu setengah kalau seorang diri, 2/3 kalau 2 orang atau lebih. Nah, yang 2/3 ini contohnya hampir sama lah dengan yang setengah tadi, cuma saudara perempuannya itu kita tambah 1. Jadi 2 orang atau lebih itu mendapatkan 2/3. Sekarang bagaimana kalau saudara perempuan kandung mewaris dengan anak perempuan? Lihat ini, P kawin dengan Q punya anak A dan B, B kawin dengan C punya anak D. Nah, PQ mati duluan. Jadi ini walaupun tidak saya kasih tahun, kalau sudah saya penuhi begini ini tandanya berarti mati duluan. Biar mempermudah saya buat ini tahun 2010, ini tahun 2011, menyusul mati P dan Q. B meninggal pada tahun 2020. Ahli warisnya B adalah, di ahli warisnya B adalah C, istri, terus A, yang terdekat itu dulu, istri terus anak, D, anak perempuan, baru A, saudara perempuan kandung. Ini istri, anak, saudaranya ditaruh di bawah anak. Jadi kalau menghitung ini, mengidentifikasi, maksud saya mau mengidentifikasi begini ini, cari yang terdekat dengan mayit. Siapa? Istri, anak. Kalau ibunya masih ya ibu, kalau ayahnya masih ya ayah, baru saudara. Saudara itu ditaruh di belakang. Oke. Istri mayit meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau mayit tidak meninggalkan anak, istri mendapat 1/4. Anak perempuan seorang diri mendapatkan bagian setengah. Saudara perempuan kandung. Nah, ini poin yang ketiga di saudara perempuan kandung. Coba dilihat adik-adik. Saudara perempuan kandung jika mewaris bersama dengan seorang, saudara perempuan kandung jika mewaris dengan anak perempuan, maka saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair. Ini asobah. Jadi berapapun jumlah saudara perempuan, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10 kayak, ada seorang anak perempuan saja, dia tidak mendapatkan setengah atau 2/3, tetapi dia mendapatkan bagian asobah. Asobah yang model seperti ini, anak perempuan yang mengasobahkan saudara perempuan kandung, namanya asobah ma'al ghair. Ini faraid. Saya ulang, ini faraid. Kalau KHI enggak, kalau KHI saudara perempuan kandung mahjub. Coba dilihat di pasal 182. Jadi kalau KHI saudara perempuan mahjub karena ada anak. Posisi anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama persis dengan posisi anak laki-laki dalam menghijab saudara. Saya ulang, KHI pasal 182, ini saya resum saja. Posisi anak perempuan sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan sama dengan cucu laki-laki dalam hal apa? Dalam hal menghijab saudara, menghalangi saudara, baik saudara kandung, sebapak maupun seibu. Oke, ini kita bicara tentang faraid. Ini kita bicara tentang faraid. Oke. Nah, ini 2 dan 8 KPK-nya total masalah 8. AM 8. 8 dibagi 8, 1 dibagi 2, 4 sisa 3. 8. Nah, ini namanya jumlah saham. 1/8, 4/8,
3/8 kali harta. Terserah hartanya berapa. 1 dari sini, 8 dari sini, 4 dari sini, 8 dari sini, 3 dari sini, 8 dari sini. Oke? Silakan ditulis adik-adik, difahami, ditulis. Kita lanjutkan materi tentang saudara perempuan kandung. Lihat di dalam kasus yang satu ini. P kawin dengan Q punya anak ABC, C kawin dengan D punya anak EF. PQ mati duluan. Yang kita hitung hartanya C, yaitu istri, meninggal tahun 2020. C ahli warisnya adalah D. Nih, ahli warisnya C. D suami. Status ini jangan sampai keliru ini. EF karena kelamin sama tulis bareng, 2 anak perempuan. A saudara perempuan kandung. B ini saudara laki-laki kandung. Lihat bagian masing-masing di lembaran yang saya berikan. Suami mayat meninggalkan anak, maka suami mendapatkan bagian 1/4. 2 anak perempuan 2/3. Saudara perempuan kandung kalau seorang diri, dia menjadi asoba ma'al ghair karena ada anak perempuan. Lah ini ada saudara laki-laki kandung, maka sama-sama asoba. Cuma asobahnya saudara perempuan kandung ini bukan asobah ma'al ghair, tetapi asobah bil ghair yang sederajat. Saudara perempuan kandung diasobahkan saudara laki-laki kandung. Anak perempuan diasobahkan anak laki-laki. Cucu perempuan diasobahkan oleh cucu laki-laki. Yang sederajat seperti ini yang mengasobahkan namanya asobah bil ghair. Nah, asobahnya ini asobah bil ghair. Oke? Kita hitung ini asal masalah 4 dan 3 12. 12 dibagi 4 3. 12 kali 2 dibagi 3 8. Sisa 1 12. Nah ini jumlah saham namanya. 3/12 8/12 1/12 kali harta. Oke, ini adalah tentang saudara perempuan kandung yang menjadi asobah bil ghair, yang mewaris dengan saudara laki-laki kandung. Sekarang bagaimana saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung itu mahjub? Silahkan ditulis dulu, kita lanjut setelah berikut ini. Kita lanjutkan adik-adik tentang bagian saudara perempuan atau saudara laki-laki yang mahjub. Tolong diingat, dibuka lagi tentang bagian-bagian. Ini yang paling mendasar. Kalau itu sudah adik-adik memahami rute, bagaimana proses identifikasi, bagaimana proses mencari bagian masing-masing, bagaimana mencari asal masalah, bagaimana mencari jumlah saham, bagaimana cara mencari hitungan hartanya, nanti sampai ending rute itu difahami, tinggal pegang bagian-bagian ini, selesai sudah. Gak repot baris itu, gampang sekali. Oke, lihat ini. Ini mati duluan 2011, 2012, C mati 2020. Yang kita hitung hartanya C. Ahli warisnya C adalah D istri, E anak perempuan, F anak laki-laki, A saudara perempuan kandung, B saudara laki-laki kandung. Oke. Lihat ini adik-adik.
Istri mayit meninggalkan anak 1/8. Anak perempuan mewaris bersama dengan anak laki-laki, asobah. Saudara perempuan kandung ini mahjub. Kenapa ada anak laki-laki? Walaupun di sini ada saudara laki-laki, mahjub. Saudara laki-laki mahjub. Kenapa? Mayit meninggalkan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menangan. Saudara apapun jenis kelaminnya, laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, laki-laki seayah, perempuan seayah, maupun saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kalau ada anak laki-laki, atau ada ayah, atau ada cucu laki-laki, atau cicit laki-laki ke bawah, mahjub saudara itu. Saudaranya mayit maksud saya ini. Ya, gampang, jadi seakan-akan gambarnya ribet, padahal ya sepele, ini mahjub, ini mahjub. Oke, 8 bagi 8, 1 sisa 7. Nah, udah selesai. 1/8, 7/8 kali harta. Nah, yang anak perempuan, anak laki-laki dibagi seperti biasanya. Anak perempuan hitungannya 1 kepalanya, anak laki-laki kepalanya 2, 2/1. Seperti yang sudah bisa dilihat video-video yang sebelumnya. Oke? Adik-adik, saya masuk tentang bagian saudara dan saudari kandung yang dalam KHI. Adik-adik nanti bisa buka KHI-nya pasal 182. Cuma saya ringkas, saya rangkum di catatan saya, di lampiran yang saya bagi menyusul ini. Jadi saya share ulang lagi, saya bagi menyusul. Kalau dulu hanya bagian ahli waris ini terdiri hanya 3 lembar, tapi yang baru bagian ahli waris ini ada 4 lembar. Nanti adik-adik bisa cross check di Google Classroom-nya masing-masing, atau insya Allah nanti akan saya bagikan via via WA nanti. Coba dilihat catatan KHI, ada catatan KHI. Pertama, anak perempuan, ini KHI ya. Anak perempuan mempunyai kedudukan menghijab yang sama persis dengan anak laki-laki. Sehingga saudara baik laki-laki maupun perempuan, kandung, seayah atau seibu, mahjub jika ada anak perempuan atau anak laki-laki. Di KHI itu hanya disebutkan anak tanpa menyebutkan jenis kelamin untuk persoalan saudara yang bisa menghijab. Berarti anak perempuan, anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menghijab saudara. Yang kedua, dalam KHI tidak disebutkan istilah cucu laki-laki atau perempuan, semuanya dianggap anak. Karena ada ahli waris pengganti. Yang ketiga, ini catatan KHI, kedudukan keturunan pancar perempuan mempunyai kedudukan yang sama persis dengan keturunan pancar laki-laki. Jadi di dalam faraid itu masih memakai jalur patrilineal. Kalau dari jalur perempuan itu namanya dhawil arham. Itu di dalam faraid. Tapi di dalam KHI diakui semuanya, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Contoh ini. Lihat, P kawin dengan Q punya anak AB, B kawin dengan C punya anak D, A kawin dengan E punya anak F. A dan B meninggal di awal tahun 2011, sama tahunnya. Q meninggal tahun 2019, misalnya. Ahli warisnya Q yaitu P. Lihat ini, D ini cucunya Q, F juga cucunya Q. D ini cucunya Q dari jalur B, dari jalur laki-laki. F
cucu laki-laki dari jalur A. A ini kebetulan anak perempuannya Ki. Ini kalau kita pakai faraid ya adik-adik, ahli warisnya Ki adalah, ini faraid, P istri, D cucu perempuan, ini D ini, F dzawil arham. F ini dzawil arham, walaupun dia cucu laki-laki, tapi karena hubungannya kepada Ki, dia diselingi oleh perempuan yaitu ibunya. Karena F ini cucunya Ki tapi dari jalur perempuan, maka F ini dalam faraid bukan ahli warisnya Ki, dzawil arham. Ini perbedaannya. Tapi kalau di dalam KHI, ini faraid nggih, ini KHI, ahli warisnya Ki adalah P istri, D cucu perempuan, F cucu laki-laki. Ini menurut KHI, F ini ahli warisnya Ki, karena tetap cucunya, cuma dari jalur perempuan. Makanya di dalam KHI memakai sistem bilateral, baik dari jalur keturunan laki-laki maupun dari jalur keturunan perempuan, diakomodir sebagai ahli waris. Ini KHI, ini faraid. Nah, nanti tinggal menghitung kan bagian-bagiannya. Tapi yang jelas ahli warisnya tahu adik-adik. Jadi harus tahu bagaimana proses di KHI, bagaimana di faraid. Selanjutnya yang keempat, saudara laki-laki seayah mempunyai kedudukan yang sama persis dengan saudara laki-laki kandung. Ini KHI. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita kaji. Yang kelima, saudara perempuan seayah mempunyai kedudukan yang sama persis dengan saudara perempuan kandung. Ini KHI. Yang keenam, bagian anak perempuan, suami, istri, ibu, saudara seibu antara faraid dan KHI sama persis. Tidak ada beda. 7. Yang sedikit beda hanya pada bagian saudara kandung dan saudara seayah. Yang lain sama, hanya bagian saudara pasal 182 itu yang membedakan. Makanya di KHI tidak disebutkan bagian saudara kandung laki-laki sekian, saudara kandung perempuan sekian. Yang hanya ada istilah saudara. Karena saudara laki-laki kandung sederajat dengan saudara perempuan, saudara laki-laki seayah, atau dibalik. Saudara laki-laki seayah sederajat sama persis dengan saudara laki-laki kandung. Yang perempuan juga begitu, saudara. Persis sama antara seayah dengan sekandung. Yang 8, bagian saudara perempuan kandung dan seayah. Ini KHI pasal 182. Setengah jika sendirian, 2/3 jika 2 orang atau lebih. C, asobah jika bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah. Yang D, mahjub jika ada ayah atau anak. Nah, ini nanti kita akan lebih detail kalau kita akan sudah bahas tentang saudara laki-laki kandung ataupun seayah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan yang sudah disampaikan kita diberi faham oleh Allah dan diberi mengerti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum ini saya tutup, nanti ada tugas yang perlu adik-adik kerjakan. Yang tugas ini nanti dikumpulkan 2 jam setelah adik-adik menerima tugas ini. Terima kasih dan nanti tolong dicek tugas yang saya tuliskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.